menjahit benang, ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan luka. Luka itu definisinya sama dengan tulang. Kalau tulang terputusnya kontinuitas tulang, kalau kulit adalah terputusnya kontinuitas jaringan kulit. Artinya bahwa kulit ini dua-duanya misah, kulit satu dengan kulit yang lainnya. Nah, ini misah. Nah, tujuan dijahit adalah supaya terjadi granulasi. Granulasi adalah proses daripada penyatuan jaringan, di mana jaringan-jaringan ini yang tadinya terpisah kemudian akan menyatu melalui sel-sel muda. Ya. Nah, alat yang digunakan yang pertama adalah Nadbuder and Hegar. Nadbuder udah punya belum? Nggak punya setting set? Punya nggak? Punya. Kemarin saya minta untuk satu orang mengecek acting set. Ya, 1 dan luka 2 itu ada yang ternganga, jaringan yang ternganga. Nah, jaringan yang ternganga itulah yang nanti akan disatukan. Cuma ada tahap-tahapnya. Namanya menutup luka itu tidak seperti menutup kain atau menutup plastik. Ada jaraknya. Kalau misalkan terlalu mepet juga, misalkan taruhlah 0,5 atau setengah senti atau berapa, itu nanti akan berdampak juga terhadap penyatuannya. Atau juga misalkan jarak jahitan 1 dengan jahitan 2 yang panjang juga akan berpengaruh terhadap lukanya. Nah, jadi yang pertama adalah pastikan jenis lukanya luka apa dulu. Ya, posisi luka ada di mana? Misalkan taruhlah ada di kaki, di tangan, atau di kepala. Pastikan, karena apa? Perlakuannya kan beda. Pada pasien yang lukanya di kaki, jangan sekali-kali Anda menjahit menggunakan kromik untuk kulit. Karena apa? Karena akan lepas. 1 atau 2 hari akan lepas. Atau juga misalkan pada luka di wajah, jangan sekali-kali Anda menggunakan benang yang ukurannya besar. Begitu dilepas nanti jadi kayak kelabang di mukanya. Ya, kayak kelabang. Anda memberi tanda ke orang seumur hidup. Atau juga jangan sekali-kali Anda menggunakan benang yang yang traumatik, artinya memberi bekas. Jadi pada pasien-pasien yang menjahit ini, yang pastiin adalah Anda juga harus tahu kegunaan dan manfaatnya. Ini adalah gambar luka. Nih, ini adalah gambar jarum. Kemudian ini adalah gambar benang. Nah, kemudian disimpul di sini. Ya. Nah, teknik menyimpulnya itu macam-macam. Tapi yang jelas Anda belajar dulu 1, baru ambil lagi 1, terus lagi. Nah, itu perlu latihan. Analgetik atau anestesi lokal. Bentuknya bisa lidokain, bisa PHK-in. Memang ini bukan ranahnya perawat, tapi justru ini yang jadi bahan kerjaannya perawat di IGD. Secara keilmuan ini adalah bukan asuhan, ini adalah tindakan. Artinya bahwa ini adalah tindakan dokter yang dikerjakan oleh kita. Ya,
vertikal, artinya bahwa jahitan dengan menjahit mendalam di luka kemudian dilanjutkan menjahit tepi lukanya. Biasanya banyak luka yang cepat karena didekatkan tepi luka jahitan. Artinya bahwa ada jahitan matras vertikal. Matras vertikal kalau misalkan diambil dari garis ya. Nah ini garis nih. Kalau matras vertikal itu harus sejajar. Tapi kalau matras dari horizontal itu searah. Kalau gini kan vertikal, kalau ini horizontal. Nah ini harus searah. Kemudian, nah ini jahitan satu dengan jahitan kedua itu sama, matras vertikal. Garis tepi lukanya. Kemudian matras horizontal. Matras horizontal ketemunya antara pinggir satu, pinggir dua horizontal. Nah ini yang mesti nanti Anda praktekkan. Kemarin saya nyuruh ke, nah ini matras horizontal. Bentuk jahitannya kayak gini. Ya. Bentuk jahitannya matras horizontal. Prinsip daripada pasien yang di IGD, ya, pasien yang di IGD adalah namanya acting, bukan acting primer, adalah acting sekunder. Jadi kalau misalkan Anda menjahit, bentuk Anda jahitannya kayak apapun nggak apa-apa, dihargai. Karena itu adalah acting untuk penanganan pertama. Ya. Jadi jangan takut Anda dituntut. Cuma yang jadi masalah kalau pasiennya nggak punya duit, nggak mau operasi, kolor, nah itu jahitan jelujur. Artinya jahitan 1, jahitan 2, jahitan 3 itu tidak ada putusnya, nyambung terus. Ya. Kemudian nah ini bentuk jahitan jelujur, kayak karung tuh. Jahitan ini digunakan pada pasien-pasien yang perdarahan. Jadi untuk menghindari darahnya nggak kemana-mana dijahit dulu. Tapi ini jahitan sementara, ya, jahitan sementara. Nah, ada lagi jahitan jelujur intrakutan, jahitan jelujur yang ada di dalam kulit. Pernah praktek di OKA? Jahitan yang ada di dalam kulit, nah, intrakutan. Kena COVID kemarin ya prakteknya jadi terhambat. Iya, baru praktek sekali. Tempat penusukan jarum, penusukan jarum. Nah ini ujung-ujung kemudian dijelujur. Nah ini angkat jahitan. Nah, angkat jahitan ini wajib Anda kuasai. Ya, angkat jahitan ini wajib, walaupun Anda tidak bisa menjahit, Anda wajib bisa mengangkat jahitan. Karena ini tugas tambahan tapi jadi tugas pokok Anda. Ya. Ini bohongan itu. Ya. Saya minta waktu Anda cek alat acting kita punya berapa di lab. Pastikan ada pinset